Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut masih mengenai Islamologi. Yang sekarang membahas tentang iman dan amal. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Secara garis besar, agama Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian teori atau yang lazim disebut rukun iman, dan dua bagian praktek yang mencakup segala apa yang harus dikerjakan oleh orang Islam, yakni amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidupnya. Bagian pertama disebut usul dan bagian kedua disebut furu. Kata usul adalah jamaknya kata asal, artinya pokok atau asas. Adapun kata furu adalah jamaknya kata far, artinya cabang. Bagian pertama disebut pula aqaid, artinya kepercayaan, jamaknya kata akidah. Makna aslinya ikatan. Adapun bagian kedua disebut pula ahkam, jamaknya kata hukum. Makna aslinya aturan, artinya peraturan Islam. Menurut Imam Syahrastani, bagian pertama disebut ma'rifat dan bagian kedua disebut ta'ah, artinya taat. Jadi ma'rifat adalah pokok, sedangkan ta'at adalah cabang. Istilah inilah yang diambil oleh para ulama fikih zaman kemudian. Adapun menurut Quran, dua bagian itu disebut iman dan amal. Pada galibnya, kata iman diterjemahkan percaya. Kata iman berasal dari kata amanah, biasanya diterjemahkan ia percaya. Itu jika digunakan menurut wazan transitif, artinya menganugerahkan ketentraman atau perdamaian. Tetapi jika digunakan menurut wazan intransitif, artinya masuk dalam keadaan tentram atau damai. Adapun kata amal artinya perbuatan atau dua perkataan itu seringkali disebut bersama-sama dalam Al-Quran untuk menunjukkan orang mukmin. Kata-kata orang-orang yang beriman dan berbuat baik berulang kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menggambarkan orang mukmin sejati. Oleh sebab itu Allah disebut Al-Mu'min, surat 58 ayat 23. Artinya yang menganugerahkan ketentraman. Sedangkan orang yang beriman disebut Al-Mu'min, artinya orang yang masuk dalam keadaan tentram atau damai. Karena ia telah menerima ajaran Al-Quran yang mendatangkan perasaan tentram di hati dan perasaan aman dan dari rasa takut. Oleh karena ajaran Al-Quran itu mula-mula diterima lalu dipraktekkan, maka rukun iman itu disebut pokok, sedangkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam praktek disebut cabang. Karena cabang itu tumbuh dari pokok sebagaimana amal itu tumbuh dari iman. Jika kita ingin mengerti arti Islam yang sebenarnya, kita harus selalu ingat akan hubungan antara iman dan amal. Demikian pembahasan untuk pagi ini, insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.